座奇特的府邸。我是我。 Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggak dari Jade Dynasty, tepatnya untuk episode terbaru. Bagi yang belum menonton ataupun lupa, kalian boleh tonton untuklah di part sebelumnya. Untuk playlistnya juga telah Mimin buatkan, linknya berada di kolom deskripsi. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ketika mereka berada di dasar laut, mereka benar-benar bersaing dan semua ini tergantung kemampuan mereka. Sebab di dasar laut, mereka tidak bisa menggunakan kesadaran ilahi. Berbeda dengan Jinyu, dia bisa untuklah merasakannya, meminta kepada kedua saudaranya untuklah ikutinya dengan benar. Setelah menyelam lebih dalam, ternyata Zhou-Xian dan bawahannya sudahlah berada di sana guys. Sangat disayangkan, kedua bawahannya sama sekali tidak bisa untuklah membuka gerbang tersebut. Mereka yakin ada sebuah formasi yang menyelimuti gerbang tersebut. Tetapi Zhou-Xian tetaplah memaksa kepada mereka untuklah menggunakan kekuatan penuh. Sedangkan Jinyu telah berada di sana, membuat Zhou-Xian sungguh begitu kesal. Karena sosok Jinyu ini selalu berada di sampingnya terus-menerus. Tetapi Jinyu sama sekali tidaklah menanggapinya. Dia langsunglah mengerahkan energi spiritual ke gerbang tersebut. Siapa sangka Jinyu berhasil untuklah membukanya. Tidak lama dari itu datanglah Duanmu yang meminta maaf atas keterlambatannya. Di sana mereka bertiga bisa merasakan aura yang begitu sangatlah kuat. Hal ini ya membuat mereka bertiga benar-benar sangatlah penasaran apa yang berada di dalam sana. Dan ketika gerbang ini benar-benar terbuka, Zhou-Xian adalah orang pertama yang langsung memasukinya. Alasannya ya, dia ingin sekali mendapati cermin tersebut tanpa didahului oleh mereka berdua. Sedangkan ya, untuk mereka berdua langsunglah menyusul di belakang. Setibanya di ruangan utama, mereka dipertemukan banyak sekali cermin. Hal ini membuat mereka menjadi kebingungan yang mana cermin yang asli. Sedangkan untuk Duanmu, dia haruslah terkena ilusi. Dirinya bertemu dengan mantan kekasihnya yang meminta maaf atas kesalahan sebelumnya, serta mengajak untuk memulai dari awal. Siapa sangka Duanmu malah terjebak dalam ilusi tersebut guys. Sedangkan untuk Zhou-Xian dan Jinyu, mereka berdua merasakan adanya sebuah getaran yang begitu kuat dan Zhou-Xian menganggap kalau itu adalah cermin yang asli. Akan tetapi, ketika Zhou-Xian inginlah menerjang ke sana, ternyata itu adalah Duanmu yang telah selesai dalam ilusinya sendiri. Dan siapa sangka cermin ini adalah cermin yang asli. Jadi bisa dikatakan, untuk putaran kedua ini dimenangkan oleh Duanmu guys. Akan tetapi, kemenangannya ini belumlah diresmikan. Dia harus memberikan kepada Kaisar Suci Utara. Jadi, Zhou-Xian masih memiliki kesempatan untuklah merebutnya. Alhasil ya, Duanmu dan Zhou-Xian terlibat dalam pertarungan. Selagi mereka baku hantam, Duanmu meminta pertolongan kepada Jinyu untuk memberitahu kepada seluruh Raja Dewa kalau dialah yang pertama kali menemukan cermin tersebut. Dan Jinyu langsunglah mengiyakannya. Hanya saja, dia masih sangatlah begitu penasaran. Cermin yang dipegang oleh Duanmu ini tampaknya bukanlah yang asli, sebab dia masih bisa merasakan ada aura yang begitu sangatlah kuat berasal dari dalam. Bukan berasal dari cermin yang digunakan oleh Duanmu guys. Sedangkan mereka berdua yang barusan saja melakukan bentrokan
langsunglah menuju keluar ruangan. Hal ini ya membuat Jin Yu mendapati kesempatan untuk memeriksa lebih dalam lagi. Dan ketika berada di dalam, benar saja di sana ada satu cermin yang memperlihatkan ilusi kepada Jin Yu. Beruntungnya saja dia berhasil untuklah melepaskan diri, guys. Tanpa babi bu, dia pun langsunglah mengambilnya dan juga pergi dari sini untuklah menyusul mereka berdua yang telah selesai untuklah baku hantam. Sesingkatnya, penilaian ujian kedua telah dimulai. Mereka bertiga langsunglah berkumpul dan untuk Jin Yu memberikan cermin kepada Kaisar Suci Utara dan itu adalah cermin yang asli. Sang Kaisar Suci Utara menjadi begitu sangatlah senang karena untuk cermin ini begitu sangatlah luar biasa. Sedangkan ya untuk tuanmu sebetulnya juga memiliki cermin ilahi, tetapi dia sama sekali tidaklah memberikannya. Ingat ya, tujuan awal dia ini adalah menjadi Raja Dewa, bukan seperti Jin Yu untuklah mengejar percintaan, guys. Dan karena Jin Yu telah memenangkan putaran kedua, maka tersisa satu lagi kemenangan, maka Jin Yu bisalah menikahi Jiang Li. Dan sebenarnya dengan dua kemenangan berturut-turut ini, maka Jin Yu sudah pasti bisa untuklah menikahi Jiang Li. Tetapi ya, dia haruslah tetap menyelesaikan untuklah ujian ketiga. Untuk tuanmu, dia memberikan ucapan selamat karena sebentar lagi mimpinya akanlah benar-benar tercapai. Sehingga Jin Yu langsunglah berimajinasi kalau dirinya telah berhasil untuklah menikahi Jiang Li. Tetapi imajinasinya langsunglah dikacaukan oleh Zhou Xian dengan memberitahu kalau itu hanyalah sebuah mimpi belaka saja. Karena pada akhirnya Jiang Li lah yang akan menjadi miliknya. Yang tidak disangka-sangka, Kaisar Suci Utara juga mengatakan hal yang sama. Hari ini dia menyatakan kalau Zhou Xian akanlah menjadi suami dari Jiang Li. Ditambah di sana juga ada keberadaan dari Jiang Li yang telah direbut oleh Zhou Xian. Situasinya semakinlah kacau ketika Jiang Li meminta pertolongan kepada Jin Yu sembari berteriak dan juga menangis. Sedangkan untuk ayahnya Zhou Xian langsung merantai tubuh dari Jin Yu hingga tidak bisa bergerak. Dan pada akhirnya ya, dia tidak bisa berbuat apapun, hanya bisa untuklah menahan rasa sakit hatinya. Tetapi siapa sangka guys, ini hanyalah sebuah ilusi yang telah diciptakan oleh cermin ilahi. Pada nyatanya, mereka masihlah berada di dasar laut. Dan hanya Jin Yu seorang sajalah yang telah tersadarkan. Dari sini ya, Jin Yu benar-benar begitu kagum dengan cermin tersebut karena bisa membentuk ilusi yang begitu sangatlah kuat. Tidak lama dari itu, Heiyu tersadarkan sembari memberitahu dalam ilusi ini dia bertemu dengan orang tuanya dan tepat meninggal di depan matanya. Jin Yu yang mendengarnya hanya bisa menepuk pundaknya. Kalau itu adalah masa lalu, biarkanlah berlalu. Lalu semuanya kembali tersadarkan. Tetapi di sana tidak ada sosok dari tuanmu. Dan tiba-tiba datanglah Raja Dewa Yifeng yang langsunglah menarik bangunan tersebut menjadi kecil. Tidak sampai di situ, terjadinya sebuah lonjakan kekuatan yang besar. Yang ternyata semua ini berasal dari tuanmu yang telah mendapatkan kekuatan cermin ilahi yang asli. Ditambah, dia telah berhasil menjadi Raja Dewa. Hal ini ya membuat Zhou Xian sungguh begitu kecewa berat. Karena ya perjuangan dia selama ini ternyata sia-sia. Karena tuanmu lah yang terlebih dahulu menjadi Raja Dewa guys. Lalu, tuanmu juga berterima kasih kepada Raja Dewa Yifeng karena berkat dari semua ini, dia akhirnya paham bahwa percintaan hanyalah dunia fiksi saja, bisa membuat seseorang menjadi lebih kuat, bahkan bisa membuat seseorang menjadi lebih buruk lagi.
Lantas ya, Raja Dewa Yifeng sungguh begitu kagum kepadanya. Karena untuk mendapatkan cermin ilahi ini, maka mereka haruslah melewati ataupun mengalami pelatihan jiwa yang kuat. Jadi untuk saat ini, hati dan jiwa dari Duanmu sudahlah begitu kuat. Jadi dia pantas untuk menjadi Raja Dewa. Jadi ya, pada intinya guys, untuk menjadi Raja Dewa, dia harus bisa merelakan dan menerima semua masa lalunya, mau itu buruk, mau itu baik. 谁能完全经历灵魂的磨练？ 诸位，我还有要事要先回净光。 Setelah dari semua itu, Duanmu memberitahu kepada Jinyu kalau dia akanlah menunggunya di kota Pyosue untuklah membahas sesuatu yang begitu penting. Dan mereka semua pun langsunglah bubar. Sedangkan untuk Xiaohei dan juga Heiyu, mereka menjadi khawatir. Dengan Duanmu yang telah menjadi Raja Dewa, sudah pasti Kaisar Suci Utara akanlah memilih Duanmu menjadikan dia sebagai menantunya. Apalagi ya, untuk putaran kedua ini sudah pasti dimenangkan oleh Duanmu guys. Jadi mereka beranggapan kalau Duanmu telah melangkah lebih jauh daripada Jinyu. Tetapi Jinyu tidaklah begitu khawatir. Meskipun ya untuk putaran kedua ini dia tidak memiliki peluang untuklah menang, maka dia akanlah kembali ke rencana awalnya. Dia akanlah membuat hadiah dengan idenya sendiri. Dan dia yakin dengan hadiah yang dia berikan kepada Kaisar Suci Utara bisa untuklah menarik perhatiannya daripada cermin ilahi tersebut. Sedangkan ya untuk mereka berdua hanya bisa percaya kepada Jinyu kalau semua ini akanlah berhasil. Jadi pada intinya dua saudara dari Jinyu juga begitu sangatlah ragu. Ya gimana kagak ragu guys, sebab ya untuk cermin ilahi adalah artefak suci yang sangatlah diinginkan oleh para Raja Dewa. Udah gitu, Duanmu juga telah menjadi Raja Dewa. Sudah pasti dia memiliki peluang yang begitu besar untuklah mendapati Jiang Li. Apalagi untuk ibunya dari Jiang Li memang sangatlah tidak menyukai sosok dari Jinyu guys. Ya, ini akanlah menjadi keputusan terberat untuklah Kaisar Suci Utara. Tetapi kita haruslah kembali mengingat perkataan dari Duanmu. Sebelum dirinya mendapati cermin tersebut, Raja Dewa Yifeng mempertanyakan kepada mereka satu persatu. Kalau Josian, dia inginlah mendapati Jiang Li dan juga menjadi Raja Dewa. Itu adalah sifat keserakahan ya. Sedangkan untuk Duanmu, dia hanyalah ingin mengejar Raja Dewa, tidak mengejar cinta dari Jiang Li. Sedangkan untuk Jinyu, dia benar-benar mengejar cinta Jiang Li dan inginlah sekali menikahinya. Jadi sebetulnya untuk Jinyu tidak perlu khawatir kalau Duanmu tidak akanlah merebut Jiang Li. Tetapi itu hanyalah tebakan dari Mimin saja guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 好一座奇特的府邸，武士我。